Hai semuanya, selamat datang di channel Mama Cat Tarot ya. Ini adalah pembacaan kartu general reading ya. Ini tentang asmara kalian. Dia orang yang kamu fokuskan ya. Bertema, masih adakah kamu dalam pikirannya ya. Kita akan cek bareng-bareng energi antara hubungan kamu dan dia. Apakah saat ini kamu masih ada dalam pikirannya ya. Baik-baik sajakah hubungan kalian ya saat ini. Tetap teguhkan ya kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai referensi untuk Anda ke depannya ya. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Baik, kita mulai ya. Masih adakah kamu dalam pikirannya? Kita akan mulai. Masih adakah kamu dalam pikiran dia? Dia yang terhubung denganmu, dia yang terkoneksi denganmu, dia yang ada dalam pikiranmu sekarang ya. Ada Queen of Wands, ada Ace of Pentacle ya, ada Three of Pentacle, ada Seven of Pentacle ya. Di sini di antara hubungan kalian ada pihak-pihak yang ikut campur ya, sepertinya gitu. Dan sebenarnya kamu di sini juga udah mulai merasa bahwa hubungan ini udah nggak sehat gitu. Hubungan ini udah nggak sejalan lagi. Hubungan ini udah kayak mau diambang kehancuran ya, menurut kamu gitu. Dan kamu di sini tuh kayak berusaha untuk mengembalikan situasi keadaan seperti semula ya, tapi kamu menyadari bahwa semua itu tidak mudah untuk kamu lakukan ya. Karena di sini terlihat ya, antara kamu dan dia ini banyak sekali bedanya gitu ya. Salah satu perbedaan kalian adalah ya, kalian ini beda karakter, yang dimana ketika kumpul bareng, ketika bersama itu konflik itu selalu ada gitu ya. Konflik itu selalu ada. Dan menurut kalian di sini ya, sebenarnya bukan hanya kamu, dia juga ngerasa bahwa hubungan ini tuh udah nggak sehat, memang udah nggak sehat gitu ya. Itu menurut dia juga gitu. Tapi berkali-kali kamu berusaha kayak meyakinkan dia sebenarnya untuk bisa memulai semua dari awal. Karena menurutmu ya, perbaikan hubungan bisa dilakukan asalkan ya saling kompak gitu ya. Saling kompak, saling merasa harus membutuhkan satu sama lain ya. Harus bisa berkompromi satu sama lain, harus bisa kerjasama satu sama lain. Tapi sepertinya di sini dia itu nggak bisa kamu bilangin baik-baik gitu, sehingga di sini kamu merasa bahwa dia itu sangat munafik gitu. Menurutmu ya dia sangat membutuhkan kamu. Menurutmu dia tanpa kamu ya dia berpengaruh, tapi dia nggak mau mengakui bahwa dia betul-betul butuh kamu. Itu adalah yang tidak kamu suka dari dia. Dia itu suka menyangkal ya. Dia suka menyangkal, energinya manipulatif ya. Dan kamu merasa ya, kamu di sini itu tidak bisa bicara baik-baik dengan dia. Ya, udah pernah kamu coba untuk bicara dengan dia secara baik-baik, tapi pada akhirnya kamu sendiri yang kena marah gitu. Dia marah, dia ngambek gitu. Ya. Dan di sini memang hubungan kalian ini sedang ada masalah, bisa dikatakan ya, ada hubungan berjarak di sini ya. Di antara kamu dan dia sekarang mungkin nggak bersama ya karena memang ada masalah, atau memang karena kalian ini LDR sebenarnya gitu. Tapi di dalam ke LDR-an kalian ini ya memang kalian ini nggak bersama gitu ya. Maksudnya nggak bersama secara secara komunikasi gitu. Komunikasi juga berjarak kayak seperlunya, kayak kalian saling membatasi gitu untuk komunikasi gitu. Itu maksudnya ya. Dan sepertinya dia di sana juga, kalau dibilang kangen nggak ya sama kamu setelah ada masalah ini gitu,
Ya kangen, sebenarnya dia kangen. Ada energi kangen yang sulit dia katakan. Ya, karena egonya bisa dibilang tinggi ya. Dia gengsi. Ya. Dia sebenarnya juga orangnya emosional gitu. Ya. Dikit-dikit emosi gitu. Tapi sebenarnya dia baik ya. Itu sebabnya mungkin kamu suka dengan dia, sayang sama dia ya, karena setiap orang itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan yang kamu suka dari dia adalah dia itu sebenarnya penyayang, cuman memang egonya cukup tinggi. Dan di sini kamu juga sama-sama keras kepala, jadinya ya sering berantem ya, sering bentrok gitu, dan kayak nggak nemuin penyelesaian yang baik gitu ya. Dan di sini sebenarnya bukan hanya dia saja yang kangen, kamu juga terlihat kangen di sini ya. Kamu juga terlihat ingin memperbaiki hubungan ini. Itu sebabnya mungkin kamu bertanya-tanya sendiri dalam hati kamu, masihkah ada kamu dalam pikirannya? Ya. Dan di sini kita akan cek ya. Di sini kita akan cek energi dia, apakah memang masih ada kamu dalam pikirannya ya. Ada Temperance ya. Ada The Magician. Ada The Lovers. Ada The Hierophant ya. Sepertinya di sini, ketika memang kamu bertanya apakah masih ada kamu dalam pikirannya, jawabannya energinya masih dalam pertimbangan ya. Kalau dibilang dia masih sayang nggak sama kamu, ya sebenarnya dia masih sayang. Cuman dia itu nggak mau menunjukkannya ya. Dia nggak mau menunjukkannya ya karena dia gengsi, memang egonya tinggi gitu ya. Jadi di sini tuh terlihat kayak dia itu berpura-pura bahagia gitu ya. Dia memang terlihat bahagia, itu mungkin menurut pandangan kamu karena kamu juga sering kayak stalkingin dia, memantau dia gitu. Tapi sebenarnya itu semua adalah manipulasi, itu semua adalah kebohongan, itu semua adalah kepura-puraannya dia supaya terlihat bahagia. Padahal ya sebenarnya dia nggak sebahagia itu. Kalau dibilang dia sekarang dekat dengan yang lain, ya sebenarnya kalau dia dekat dengan yang lain tuh ya dia cuma menganggap sebagai teman ya, nggak lebih gitu. Ya, dia nggak lebih menganggap apa ya, orang lain tersebut sebagai mungkin TTM dia, pasangan barunya, enggak gitu. Karena di sini terlihat kamu itu masih menguasai pikiran, maksudnya dia itu kamu itu masih menguasai hatinya dia gitu, pikiran dia. Dan tentunya memang sangat jelas terlihat bahwa kamu masih ada dalam pikiran dia ya. Dan di sini dia menginginkan keseriusan dari kamu, dia menginginkan kepakeman dari kamu, yang dimana dia kepingin kamu memulai komunikasi lebih dulu. Itu keinginan dia di sini ya. Itu keinginan dia di sini. Dan mungkin ini bagi kalian yang belum menikah ya, dia menginginkan pernikahan bersama kamu, bersama orang yang dia sayang. Tapi mungkin dia enggan untuk memulai dulu ya karena ya gengsi itu tadi ya yang sudah kita bahas. Dia gengsinya besar loh ya. Dia gengsinya besar. Sehingga di sini dia itu kayak masih apa ya? Masih 50-50 juga gitu untuk mungkin memulai menyapa kamu lebih dulu, memulai komunikasi meskipun hanya sekedar hai, meskipun hanya sekedar selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Kayak dia apa ya, pengennya itu kamu yang mendahului gitu loh ya, pengennya kamu yang mendahului. Jadi sangat jelas memang terlihat bahwa hubungan kalian ini lagi nggak baik-baik saja ya. Bukan karena mungkin adanya pihak lain, bukan karena orang ketiga, tapi karena ego kalian sama-sama beradu gitu ya. Dan di sini memang
kamu juga terlihat kayak pusing memikirkan dia ya, sehingga ya banyak hal-hal yang mempengaruhi kamu ya. Tentang pekerjaan kamu juga, kamu merasa pekerjaan kamu ini bermasalah ya karena ulah kamu sendiri yang terlalu kayak terus-menerus memikirkan dia, sehingga tugas-tugas pekerjaan kamu itu gak kamu selesaikan gitu. Ya intinya di sini ya kamu itu kayak bingung mau ngapain gitu, dalam artian ya bingung juga mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Arahnya itu menurutmu nggak jelas ya, arahnya nggak jelas, dan kamu sangat intinya sangat dilema di sini, apa yang harus kamu lakukan gitu. Kamu itu kayak bingung dengan kedilemaan kamu ya. Dan di sini ternyata tentang energi dia. Dia lagi di mana? Dia lagi ngapain aja? Dia lagi berpikir tentang siapa? Ya kamu gak usah khawatir di sini, karena pikirannya selalu tertuju sama kamu. Dan ketika dia berada dimanapun ya dia selalu ingat sama kamu. Apalagi ketika dia mungkin lewat ya ke suatu tempat, di mana tempat itu penuh dengan kenangan bersama kamu, ya pasti dianya itu kayak ngerasa terhenyuh gitu, kayak ngerasa dia bernostalgia gitu, inget semua kenang-kenangan yang udah dia lalui bersama kamu, ternyata kok indah gitu. Kayak dia menyayangkan hubungan ini selesai gitu ya. Kalau nanti pada akhirnya akan selesai gitu ya. Mungkin di sini memang belum selesai sih, karena kalian ini kayak saling butuh waktu untuk sendiri, untuk memutuskan ya, untuk berpikir lebih dalam lagi gitu, untuk hubungan ini mau dibawa kemana. Tapi sebenarnya ya kalian ini saling membutuhkan satu sama lain, dan gak mudah bagi dia untuk move on dari kamu ya. Itu satu hal yang harus kamu tahu, itu sangat penting ya, sangat penting bagi kamu mungkin ya, karena memang kamu juga masih ada rasa yang begitu kuat untuk dia ya. Dan penyaluran perasaan ya, cara kalian memanifestasikan perasaan masing-masing itu sulit untuk kalian tebak gitu. Kayak kadang-kadang itu ya membuat kalian sendiri itu merasa bahwa ya kalian ini harus bersama apapun caranya, meskipun banyak perbedaannya, meskipun beda karakter, nggak bisa saling ngelengkapin satu sama lain ya. Mungkin menurut kamu dan dia ini sama-sama, kalau kita saling cinta ya kenapa kita nggak berjuang gitu ya. Kadang dia berpikir seperti itu ya, sama seperti apa yang kamu pikirkan di sini. Kadang kamu juga berpikir seperti itu ya, kadang kamu juga berpikir seperti itu, dan kamu merasa di sini tuh kayak sangat pikiranmu tuh sangat kacau ya, sangat dilema gitu. Tapi di sini ya mungkin tentang kedepannya bagaimana, apakah kalian bisa bersama lagi gitu ya, karena mungkin terlihat jelas bahwa kamu masih ada dalam pikiran dia ya. Kita akan cek lagi energinya. Apakah mungkin kalian akan bersama kembali ya, setelah mungkin perpisahan ini membuat kalian tidak tenang ya. Ada Six of Pentacle, ada Eight of Swords ya, ada Justice, ada Ace of Wands ya, ada The Deck, ada The World ya. Sepertinya di sini hubungan kalian tidak jelas ya, maksudnya tidak jelas kembali atau tidak gitu. Dalam artian ya kalau dibilang akan kembali mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama gitu, karena energi kalian itu kayak saling
bentrok gitu. Maksudnya tuh kayak saling ingin betul-betul mencocokkan karakter gitu. Jadi butuh waktu yang lama gitu ya untuk proses itu gitu, untuk memulai semuanya gitu. Ya dari awal, untuk memulai semuanya dari awal sampai betul-betul paham bahwa arti sebuah hubungan itu ya seperti ini, dan pada akhirnya kalau mau bersama harus melakukan ini. Itu kayak kalian berdua ini tuh kayak sulit menyesuaikan nanti ke depannya ya. Jadi butuh waktu, intinya itu butuh waktu untuk kalian berdua menyesuaikan diri masing-masing kalau memang hubungan ini akan kalian tunjukkan ke publik gitu ya, ke semua orang bahwa ini aku udah bersama, ini aku loh sudah siap untuk menikah misalkan, ini loh aku udah kepengen bersama, hidup bersama dengan dia, dan dia kepengen bersama dengan kamu gitu ya. Karena di sini memang sangat jelas bahwa energi kalian ini masih dalam pertimbangan. Jadi belum bisa menentukan arah dengan maksimal gitu ya, untuk mungkin menikah. Tapi harapan itu ada gitu. Ya, harapan untuk kalian menikah itu ada. Ya. Cuman sekarang yang kalian pikirkan di sini tuh ya masih bingung gitu. Karena di sini banyak sekali ketidakcocokan di antara karakter kalian. Ya. Dan di sini terlihat memang antara kamu dan dia ini ya sebenarnya akan bisa bersatu ya. Kalau salah satu dari kalian ini ada yang ngalah gitu. Kalau salah satu dari kalian ini ada yang mau ngalah, ya pasti semua akan menjadi ringan, semua akan menjadi mudah. Ya. Dan di sini intinya itu ya harus, kalau enggak kamu ya dia gitu. Kalau mungkin kamu menginginkan hubungan yang lebih stabil lagi dengan dia, bisa ngontrol gitu ya, ya kamu harus ajak ngomong dia baik-baik ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan ya, supaya dia juga bisa mengerti, supaya dia juga bisa berpikir lebih panjang lagi ya untuk hubungan ini, supaya lebih stabil. Bagaimana ya, dia akan coba untuk mengerti, karena di sini kondisinya dia di sana ya, dia masih memikirkan kamu. Jadi ya kalau dibilang cinta ya masih cinta. Jadi dia akan mencoba untuk mentoleransi dirinya ya, mencoba untuk mentoleransi dirinya untuk membuat hubungan baru ya, tanpa ada batas, dalam artian ya tanpa ada kayak apa ya, pemberontakan gitu, tanpa ada pemaksaan gitu, tanpa memanipulasi apa yang ada, memanipulasi isi hatinya gitu. Ya di sini intinya lakukan perubahan ya, lakukan perubahan. Kalau ingin kalian masih ingin menunjukkan hubungan kalian gitu, dalam artian ya kalau masih bersama ya lakukan perubahan, intinya seperti itu ya. Lakukan perubahan dengan maksimal ya. Ajak dia ngobrol secara face to face ya, supaya dia bisa mengerti ya, mengerti bahwa kamu di sini pun juga masih membutuhkan dia, seperti halnya dia di sana juga masih membutuhkan kamu ya. Itu adalah apa ya, ya mungkin energi kedepannya seperti itu. Tapi di sini ya kembali lagi bahwa ya Tuhan yang berkehendak gitu. Apakah memang kalian nanti pada akhirnya bisa bersatu ya? Ya syukur kalau bisa bersatu ya, karena memang kalian ini masih ada perasaan satu sama lain. Tapi kalau enggak ya mungkin ini takdir Tuhan yang terbaik untuk kalian, yang harus kalian ikuti gitu, yang harus kalian terima, yang harus kalian ikhlas gitu untuk menerimanya gitu ya. Dan di sini memanglah tidak mudah ya bagi kamu untuk menentukan langkah ya, tapi percaya saja bahwa semua akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu ya. Jadi di sini saran saya untuk kalian ya, untuk kalian yang resonate dengan pembacaan ini ya teruntuk kalian ini harus kalian bisa ikutin intuisi kalian ya. Betul-betul ikuti intuisi kalian ya, ikuti kata hati kalian. Kalian mau melakukan apa, tanya hati kamu, apakah ini udah baik ya, apakah ini udah bener, apakah ini nggak salah gitu. Kalau hatimu mengatakan ya udah jalanin aja, ya udah ikutin gitu, karena kata hati itu tidak akan mungkin berbohong gitu ya.
Kata hati nggak akan mungkin berbohong, dan kamu itu harus bisa lebih maksimal lagi ya. Maksimal lagi untuk menyesuaikan diri, maksimal lagi untuk menaklukkan hatimu sendiri. Ya, kamu yang harus bisa menghandle hidupmu, jangan sampai kamu dihandle orang gitu ya. Dan semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate ya, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan selalu dimanapun kalian berada ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, dadah.